Indonesia pemegang saklar utama dunia. Para eksekutif perusahaan teknologi raksasa berlomba membangun infrastruktur artificial intelligence. Saudara, di era teknologi canggih dewasa ini dan maraknya AI, tentu saja berbagai macam bahan baku, terutama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sangatlah masif. Bahkan bahan-bahan galian tambang yang termahal pun ada di Indonesia. Karena itu mulai hari ini akan makin dijaga oleh seluruh anak bangsa, dan terutama sebagai jagoan kita, Presiden Prabowo Subianto, sebagai pelindung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, saudara, mari kita ikuti hingga akhir agar tak gagal paham. Gino Motivator menyajikan berita-berita dan kisah-kisah sedih yang memberikan kita motivasi. Ayo ikuti dan tontonlah hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dunia ada di Indonesia, dan ternyata tambang tembaga di Indonesia ini adalah merupakan tambang yang paling besar di dunia. Intelligence atau kecerdasan buatan. Di Eropa dan Tiongkok, jutaan mobil listrik diproduksi setiap bulannya. Tapi tahukah Anda, semua ambisi masa depan itu, mulai dari ChatGPT yang mungkin Anda gunakan hari ini, hingga mobil listrik canggih yang tidak mengeluarkan emisi, akan mati total tanpa satu material yang sangat purba. Material itu adalah tembaga. Nah, bahan galian tambang di Indonesia, terutama tembaga, sangat-sangat berpotensial untuk membawa kemakmuran bagi seluruh anak bangsa Indonesia. Adalah otak dari revolusi teknologi hari ini, maka tembaga adalah urat nadi dan darahnya. Tidak ada listrik yang mengalir tanpa tembaga. Selama berpuluh-puluh tahun, Indonesia, negara dengan salah satu cadangan tembaga terbesar di bumi, terjebak menjadi kuli bagi pabrik-pabrik raksasa di negara maju. Kita mengeruk bumi Papua dan mengirim jutaan ton lumpur konsentrat tembaga ke Jepang, ke Eropa, ke Tiongkok. Mereka memurnikannya. Mereka mengambil emas dan peraknya. Mereka mendapatkan nilai tambahnya. Kita hanya gigit jari. Tapi itu dulu. Hari ini, narasi itu telah kita hancurkan. Indonesia kini tidak lagi mengirim lumpur. Indonesia kini resmi memegang saklar utama dari urat nadi teknologi global melalui sebuah mesin raksasa senilai lebih dari 56 triliun rupiah yang baru saja berdiri gagah di pesisir Gresik, Jawa Timur. Pabrik smelter yang terletak di wilayah Gresik, Jawa Timur itu tentu saja akan membawa dampak positif terhadap berbagai pembangunan ekonomi, termasuk penyediaan lapangan pekerjaan, sehingga dapat dikatakan bahwa smelter yang dibangun Jawa Timur itu bukan saja untuk memberikan kontribusi terhadap kemaslahatan anak bangsa, melainkan juga dari sinilah akan lahir berbagai teknologi-teknologi tepat guna, terutama AI. Kita memaksa pabrik-pabrik barat untuk tunduk pada aturan main kita. Ini bukan sekadar cerita tentang sebuah pabrik. Ini adalah kisah tentang bagaimana Indonesia melawan dominasi global. Untuk memahami mengapa langkah Indonesia ini membuat dunia bergetar, kita harus melihat apa yang terjadi di luar sana. Fenomena saat ini sebagai super siklus tembaga. Dunia butuh tembaga dalam jumlah yang belum pernah tercatat dalam sejarah peradaban manusia. Permintaan tembaga global diproyeksikan melonjak dari 28 juta metrik ton saat ini jadi 42 juta metrik ton pada tahun 2040. Pertama, transisi energi. Sebuah mobil listrik membutuhkan sekitar 83 kg tembaga. Itu 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan mobil bensin biasa yang Anda pakai sehari-hari. Namun, ada monster baru yang dahaganya jauh lebih mengerikan, infrastruktur AI. Data center atau pusat data raksasa untuk melatih AI tidak bisa dibangun dengan kabel biasa. Jika pusat data konvensional membutuhkan hingga 15.000 ton tembaga, 50.000 ton tembaga hanya untuk satu lokasi saja. Lembah Silikon sedang membangun belasan, bahkan puluhan fasilitas raksasa semacam ini. Mereka butuh insulasi listrik tingkat tinggi, sistem pendingin cair untuk server, dan kabel interkoneksi super cepat. Tanpa tembaga murni, otak-otak pintar buatan ini akan terbakar overheating. Saudara, teknologi tepat teknologi buatan di bidang IT merupakan berkontribusi langsung dengan keadaan ekonomi pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dunia menoleh ke negara-negara produsen tembaga, dan mereka menemukan sebuah kejutan besar di Asia Tenggara. Mari kita putar waktu sebentar ke belakang. Butuh revolusi karena selama puluhan tahun, sistem perdagangan komoditas global telah merampok kita secara legal. Kita mengekspor konsentrat lumpur tembaga.
Pada tahun 2023 saja, kita mengekspor hampir 3 juta metrik ton konsentrat senilai lebih dari 8 miliar dolar AS ke Jepang, Tiongkok, hingga Spanyol. Dalam bisnis ini, ada sistem yang disebut TCRC atau Treatment and Refining Charges. Sederhananya, kita membayar pabrik asing untuk melebur tanah kita. Yang lebih menyakitkan, lumpur dari perut bumi Papua itu bukan cuma berisi tembaga. Di dalamnya ada harta karun terselubung, emas, perak, dan logam mulia lainnya. Saat kita mengekspor lumpur itu, pabrik asing di Jepang atau Eropa mengekstrak emas dan peraknya, mengantongi margin keuntungan masif. Kita, si pemilik tanah, hanya menonton. Inilah pendarahan ekonomi. Pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan ultimatum, larangan ekspor bahan mentah. Ultimatum ini memaksa sebuah perusahaan tambang raksasa untuk mempertaruhkan uang dalam jumlah gila-gilaan di Selamat Datang di kawasan ekonomi khusus JIIPE di Gresik. Sinilah berdiri smelter Manyar milik PT Freeport Indonesia. Jangan bayangkan ini sekadar pabrik biasa. Ini adalah pencapaian rekayasa sipil berskala epik. Saudara, hadirnya proyek EPIC ataupun smelter multinasional ini merupakan salah satu wejangan, ide dan gagasan presiden ke presiden serta berbagai pakar yang telah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo, kemudian kini ditindaklanjuti oleh Presiden Prabowo. Tentu saja kolaborasi antara Presiden Prabowo dan Joko Widodo membuat negeri ini makin kuat, sehingga smelter yang ada di Jawa Timur itu akan sangat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi serta sumber daya manusia di wilayah Indonesia. Pabrik raksasa ini dibangun dengan injeksi modal lebih dari 3 miliar dolar AS atau setara dengan 56 triliun rupiah. Berdiri di atas lahan 100 hektar yang menancapkan ribuan tiang panjang ke pesisir laut. Fasilitas ini adalah smelter tembaga jalur tunggal atau single line terbesar di planet bumi. Memproses 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun hanya melalui satu rangkaian tungku pemprosesan. Karena PT FI menggunakan teknologi flash melting dari Autotech. Sistem ini menggunakan panas dari reaksi kimia antara sulfur di dalam konsentrat itu sendiri dengan oksigen murni. Akan panas mandiri yang luar biasa efisien dan sangat rendah emisi. Hasilnya, mesin pencetak uang raksasa ini mengubah 1,7 juta ton lumpur dari Papua menjadi hingga 900.000 ton katoda tembaga murni 99,99%. Dan ingat, harta karun yang dulu dicuri pabrik asing, kini Precious Metal Refinery menambang harta karun tersebut di tanah air sendiri, menghasilkan sekitar 50 ton emas murni dan 210 ton perak setiap tahunnya. Pendarahan ekonomi itu kini telah resmi dijahit rapat. Presiden Joko Widodo menyebutkan sebuah angka fantastis. Penerimaan negara dari operasional ini diperkirakan mencapai 80 triliun rupiah, baik dari dividen, royalti, pajak, maupun bea keluar. Angka yang membuat neraca negara bernapas lega. Nilai sebenarnya ada pada efek pengganda atau multiplier effect. Indonesia tidak berhenti pada produksi katoda. Katoda tembaga produksi PT Freeport kini ditargetkan untuk diserap oleh PT Pindad, perusahaan senjata negara kita. Pindad akan mengolah tembaga murni ini menjadi selongsong peluru berkualitas militer dan produk kuningan. Arsitektur pertahanan kita kini mandiri dari hulu ke hilir. Saudara, kehadiran berbagai macam fasilitas yang di proyek-proyek hilirisasi dan memberi smelter terhadap tambang yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan tanah jarang pun di sini bisa dapat dilakukan pemurnian, hingga hal-hal lain pun termasuk itu merupakan salah satu bantuan guna utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia menuju tahun Indonesia Emas 2045. Sementara itu, sisa lumpur anoda dari smelter yang penuh emas dan perak diserahkan ke PT Aneka Tambang, Antam. Antam memurnikannya menjadi batangan emas yang memperkuat cadangan devisa kita. Bahkan, limbah dari pabrik ini pun menjadi berkah. Jutaan ton asam sulfat dan perak tembaga atau copper slag langsung diserap oleh pabrik pupuk Petrokimia Gresik dan Semen Indonesia, yang lokasinya berdekatan. Saudara, ide brilian tentang hadirnya smelter tentu saja bukan saja memurnikan bahan-bahan tambang lainnya ataupun tambang nikel, tembaga, dan juga baja. Bahkan tambang emas pun kini bisa dilakukan pemurnian di wilayah smelter, yang artinya antara PT Freeport dan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah imbang sahamnya. Bahkan dapat dipastikan bahwa PT Freeport kini sebuah ekosistem ekonomi sirkular yang sempurna. Belum lagi ratusan ribu lapangan kerja dan ratusan UMKM lokal di Jawa Timur yang ikut hidup dari denyut nadi raksasa ini. Jawa Timur kini sah menjadi kutub industrialisasi termaju.
Bagaimana tanggapan dunia atas langkah agresif Indonesia ini? Pukulan ini paling telak dirasakan oleh raksasa tradisional tembaga di pegunungan Andes, Chile dan Peru. Selama puluhan tahun, Chile adalah raja absolut, memproduksi sekitar 5,3 juta ton tembaga. Peru menyusul di belakangnya. Merekalah yang mendikte pabrik-pabrik di Tiongkok dan Amerika. Namun, supremasi mereka sedang runtuh oleh alam itu sendiri. Tambang-tambang di Chile saat ini menderita penurunan kualitas kadar biji secara drastis. Di gurun Atacama, mereka kekurangan air parah hingga harus memompa air laut mahal dari fasilitas desalinasi. Operasional mereka mandek. Lalu muncullah Indonesia. Berbeda dengan Chili atau Peru yang masih terjebak mengekspor barang mentah, Indonesia memaksa masuk ke liga atas dengan larangan ekspor total. Walaupun cadangan tembaga kita bukan yang nomor satu di dunia, strategi hilirisasi paksa ini membuat kita mengontrol nilai tambah barang jadinya. Kita menjual komponen yang siap dipakai oleh perusahaan teknologi dunia. Cengkeraman geopolitik Indonesia ini memaksa Amerika Serikat untuk bertekuk lutut di meja perundingan. Amerika Serikat punya masalah besar. Mereka konsumen tembaga terbesar kedua di dunia, tapi kapasitas smelter mereka sangat menyedihkan. Hanya 2 yang tersisa karena biayanya terlalu mahal. Padahal mereka sedang berlomba membangun infrastruktur artificial intelligence raksasa. Mereka butuh katoda tembaga. Pada Juli 2025, Presiden AS Donald Trump yang proteksionis memicu perang dagang. Ia mengumumkan tarif impor mencekik sebesar 50% untuk produk turunan tembaga yang masuk ke AS. Saudara, berinformasi satu hal dan bagian dari kontribusi para pakar-pakar dan terutama adanya teknologi yang membutuhkan. Ini semua merupakan salah satu alat pengantar listrik yang baik, sehingga jika kita menciptakan chip dan pabrik chip di Indonesia, tujuannya untuk melindungi industri dalam negerinya. Alih-alih panik, Indonesia yang kini punya produksi katoda tembaga raksasa dari Gresik merespons dengan diplomasi tingkat tinggi yang sangat cerdik. Melalui intervensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menggunakan tembaga sebagai senjata tawar atau bargaining chip utama. Hasilnya, Amerika menyerah pada realitas. Terciptalah Fakta Perdagangan Timbal Balik Amerika Serikat Indonesia. Pemerintah AS terpaksa melucuti tarif 50% itu secara drastis, menjadi hanya 19% untuk impor barang perantara industri Indonesia ke AS. Lebih hebatnya lagi, Menteri Koordinator Perekonomian kita, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa Indonesia tidak akan mencabut larangan ekspor bahan mentah. Raksasa Barat didikte oleh kebijakan Jakarta. saudara, apa yang barusan dipaparkan itu merupakan salah satu kontribusi dan juga merupakan salah satu edukasi bagi seluruh publik dimanapun Anda berada, bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam dan potensi alam yang sangat-sangat dahsyat, dan jika tanpa korupsi, tentu saja kekayaan bangsa Indonesia sudah melumpah ruah, bahkan dapat dikatakan akan mengalahkan berbagai bangsa di dunia. Tidak ada revolusi tanpa darah dan air mata. Arsitektur industri raksasa ini diuji hingga ke batas maksimalnya melalui rentetan krisis yang nyaris menghancurkan segalanya. Pada Oktober 2024, tak lama setelah mulai beroperasi, bencana pertama melanda. Sebuah kebakaran hebat melahap fasilitas asam sulfat di smelter Manyar. Pabrik terpaksa dimatikan total. Reaksi manajemen sungguh luar biasa. Lebih dari 2.000 pekerja dikerahkan siang dan malam. Mesin dan suku cadang ratusan ton diterbangkan secara darurat membelah udara global menggunakan pesawat kargo raksasa Boeing 747 dan Antonov AN-124. Kerja keras epik ini berhasil menghidupkan kembali smelter tersebut pada Mei 2025, sebulan lebih cepat dari target. Namun kelegaan itu hanya berumur jagung. 5 bulan kemudian, pada September 2025, krisis maut menghantam bagian hulu. Aliran lumpur masif menghantam tambang bawah tanah Grasberg Block Cave di Papua. 7 nyawa pekerja melayang. Tambang dihentikan seketika. Ini adalah mimpi buruk. Tanpa suplai lumpur dari Papua, smelter Manyar senilai 56 triliun rupiah di Gresik terancam mati kelaparan bahan baku. Pemerintah bahkan memperkirakan smelter akan kembali mati total di akhir Oktober 2025. Tetapi, kelenturan industri nasional diuji di sini. Bermanuver cepat. Mereka merealokasi stok tersisa, bernegosiasi silang dengan perusahaan tambang nasional lain seperti Aman Mineral, dan menata ulang produksi tambang yang masih aman seperti area Big Gosan. Hingga pertengahan 2026, produksi perlahan merambat naik mencapai 50% dari kondisi normal. Saudara, berbagai kontribusi tentang apa yang telah dipaparkan itu merupakan salah satu gambaran bahwa Indonesia ke depan negara raksasa kedua atau ketiga di dunia, bahkan dapat dikatakan peningkatan sumber daya manusia di berbagai anak-anak bangsa seluruh Indonesia. Di tengah duka dan krisis, target raksasa tetap dicanangkan. Pemulihan 100% penuh akan dicapai di awal 2027. Mesin ini menolak untuk mati.
Sekarang, mari kita bicara tentang masa depan. Ironisnya, kesuksesan luar biasa dari smelter Manyar ini justru menciptakan masalah baru yang sangat mewah bagi Indonesia. Masalah itu bernama oversupply atau kelebihan pasokan. Dengan beroperasinya smelter Freeport, ditambah ekspansi PT Smelting dan pabrik Aman Mineral, Indonesia akan memproduksi sekitar 1,1 juta metrik ton katoda tembaga kualitas super setiap tahunnya. Masalahnya, industri dalam negeri kita saat ini, pabrik kabel, elektronik, dan otomotif, hanya sanggup menyerap maksimal 300 ribu ton, yang terpaksa harus diekspor kembali. Tentu, mengekspor katoda murni jauh lebih menguntungkan dan bermartabat daripada mengekspor tanah berlumpur. Tetapi, ini adalah panggilan peringatan bagi bangsa ini. Tugas kita belum selesai. Setelah memaksa pabrik pemurnian berdiri di sini, tugas selanjutnya adalah memaksa raksasa software pembuat data center, produsen chip, pabrikan panel surya, dan perakit kendaraan listrik untuk memindahkan pabrik mereka secara fisik ke tanah Nusantara. Kita punya tembaga termurninya, maka bangunlah industri masa depan itu di atas tanah kita. Di ujung lain, di perut bumi Papua, investasi terus berjalan. Freeport menyiapkan sumur deposit raksasa baru bernama Kucing Liar yang menyimpan miliaran ton tembaga. Tungku pemanas di Jawa Timur dipastikan memiliki darah segar untuk terus menyala melintasi generasi. Tembaga hari ini bukan lagi sekadar pelumas revolusi industri. Ia adalah senjata kontrol hegemoni antar benua di era kecerdasan buatan dan kendaraan listrik. Langkah berani yang diambil Indonesia dengan menanamkan 56 triliun rupiah ke dalam mesin fisik smelter Manyar adalah sebuah proklamasi kepada dunia bahwa kita bukan lagi bangsa yang bisa didikte oleh kapitalis perakit barat. Melalui arsitektur fasilitas rute tunggal terbesar dunia di Gresik yang merangkul Pindad dan Antam dalam ekosistem BUMN yang kuat, rantai pelarian kekayaan bangsa kita telah diputus selamanya. Saudara, berbagai analisis kita sudah telah mendengarkan dengan sesama. Bahkan sebagai anak bangsa, kita patut berbangga dan teruslah menyatu dengan pemerintahan, dan hendaknya dukunglah pemerintahan, terutama bagaimana mendukung MBG atau makan gizi gratis ini merupakan salah satu kontribusi negara terhadap seluruh anak-anak bangsa. Jika saja masih ada oknum-oknum yang menghambat atau menghalangi MBG, tentu saja itu bagian dari antek asing. Jawa Timur hari ini, dengan nyala api dari tungku peleburan koridor industrinya, bukanlah pelayan bagi poros industri asing. Indonesia kini adalah epicentrum sang pemegang monopoli. Kita memutar saklar kelangsungan operasi server AI dan mobil listrik masa depan di seluruh dunia. Rantai pasok bumi itu telah resmi kita bajak. Dan arah masa depan teknologi global kini bergantung pada kedaulatan tanah ini. Demikianlah paparan opini Jurnal Televisi Indonesia. Semoga informasi yang kami sajikan ini memberikan manfaat. Karena itu, kehadiran Presiden Prabowo sebagai penjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu saja akan mengamankan semua kekayaan alam Indonesia. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gino Motivator menyajikan berita-berita dan kisah-kisah sedih yang memberikan kita motivasi. Ayo ikuti dan tontonlah hingga akhir.